Halo guys, balik lagi di channel Film Bagus. Apa kabar kalian? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Di video kali ini, aku akan membuat kalian sedikit baper dengan sebuah film dari Korea yang berjudul Be With You. Film ini merupakan remake dari film Jepang tahun 2004 dengan judul yang sama yang didasarkan dari sebuah novel karya Takuji Chikawa. Selain itu, film ini pun dibintangi oleh aktor senior Korea yang bernama So Ji-sub dan Son Ye-jin. Film ini bercerita tentang seorang ayah muda yang bernama Woo Jin yang tengah berduka karena kehilangan istrinya yang dia cintai bernama So-a. Di sisi lain, anaknya bernama Ji-ho mempunyai kepercayaan bahwa suatu hari nanti ibunya yang sudah meninggal itu akan kembali di saat musim hujan tiba. Karena dia pernah membaca buku tentang keluarga penguin yang ditulis ibunya, yaitu di mana ibu penguin yang hilang kemudian kembali lagi dan menemui anaknya ketika musim hujan tiba. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum ke alur ceritanya, aku mau ngingetin kalian, jangan lupa buat subscribe dan like video ini juga bila kalian suka videonya. Film ini diawali dengan gambar kartun di mana seekor ibu penguin yang melihat ke arah bumi sambil menangis. Dia seperti sedang mengawasi seseorang dari atas awan. Kemudian ketika musim hujan tiba, dia secara diam-diam melompat ke kereta hujan untuk turun ke bumi. Singkat cerita, keretanya kemudian berhenti di stasiun yang mana ada bayi penguin yang sedang menunggunya. 엄마 펭귄은 아기 펭 그 순간 너무 놀라운. Setelah pertemuan ibu dan bayi penguin itu, akhirnya mereka pun hidup bersama, bermain bersama, dan tidak lupa ibu penguin mengajari bayinya cara menangkap ikan agar kelak bayinya bisa hidup mandiri. Singkat cerita, waktu pun berlalu, di mana sekarang musim hujan akan berakhir. Kemudian, peri hujan dari negeri awan datang dan memberitahu ibu penguin agar segera kembali ke negeri awan sebelum awan menghilang. Oh ya, agar kalian tidak bingung, negeri awan yang dimaksud di film ini itu surga ya. Kemudian, tiba waktunya ibu penguin akan pergi ke negeri awan. Terlihat, ibu penguin sangat sedih, akan tetapi dia tidak menangis dan bersamaan dengan itu, bayi penguinnya juga tersenyum kepadanya. Setelah itu, mereka pun saling berpelukan dan saling mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman. Sekarang, ibu penguin sudah kembali ke negeri awan. Setiap hari, dia terus mengawasi bayinya, akan tetapi tidak seperti dulu. Dia mengawasi bayinya dengan tersenyum. Dan ternyata, semua cerita ibu dan bayi penguin itu ada di buku yang dibuat oleh seorang ibu kepada anaknya yang bernama Ji-ho. Di sini, terlihat di mana seorang laki-laki bernama Woo Jin sedang berduka setelah kepergian istrinya dan ibu dari anaknya yang bernama So-a. 엄마 또 만나. Singkat cerita, waktu pun berlalu 1 tahun kemudian, tepatnya di musim panas tahun 2006. Terlihat Woo Jin sedang bersiap-siap untuk pergi bekerja di sebuah kolam renang umum. Di sini terlihat betapa sibuknya Woo Jin, dimulai dari dia harus pergi bekerja pagi-pagi, terus balik ke rumah untuk membangunkan anaknya dan juga membuatkan sarapan untuknya. 아들! 또 엄마 옷장에 들어갔구나. Dan saat sarapan itu, Ji-ho mengatakan bahwa ibunya akan datang ketika musim hujan tiba. Di sini, Ji-ho benar-benar percaya bahwa buku yang dibuat ibunya itu akan menjadi kenyataan. Mendengar akan hal itu, Woo Jin pun terdiam sambil mengatakan untuk melihat saja dan menunggu saja kepada Ji-ho. 자, 얼른 먹어. 학교 늦겠어. Setelah itu, mereka bersiap-siap untuk berangkat, di mana Ji-ho berangkat ke sekolah sekaligus diantar oleh ayahnya yang juga akan pergi bekerja. Di sini terlihat bahwa Woo Jin selalu meminum obat sebelum pergi bekerja. 다녀올게. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Ji-ho mampir ke toko roti Paman Honggu. Di sini,
Paman Hugu merupakan teman SMA dari ayahnya. Kemudian Jiho bercerita bahwa dia akan menjadi perwakilan kelas di lomba lari estafet bersama ayahnya. Akan tetapi, ayahnya tidak bisa berlari karena suatu alasan. Kemudian, Paman Hugu menawarkan diri agar menjadi pengganti ayahnya Jiho saat lomba lari itu. Besoknya, dimulailah lomba lari estafet itu. Tiba-tiba, Jiho dikejutkan dengan ayahnya yang datang untuk menemaninya lomba lari. Saat giliran ayahnya berlari, Jiho sedikit sedih karena kondisi ayahnya. Dia berpikir bahwa tidak akan memenangkan lomba itu. Melihat hal itu, Wujin tidak ingin anaknya kecewa. Kemudian, dia berlari sekuat tenaga walaupun akhirnya dia harus terjatuh pingsan. Karena memang, keadaan Wujin yang sekarang sudah tidak memungkinkan untuk berlari kencang. Karena itu, akan membuat tubuhnya tegang dan gugup dan akhirnya pingsan. Singkat cerita, esok harinya cuaca sedang turun hujan, yang mana hari ini sangat dinantikan oleh Jiho, karena dia percaya bahwa ibunya akan kembali bersamaan dengan turunnya hujan. Hal ini membuat Jiho langsung pergi ke stasiun kecil dekat rumahnya dengan harapan dia bisa bertemu dengan ibunya lagi. Akan tetapi, sampai hujannya reda, dia tetap tidak menemukan ibunya. Sampai akhirnya, Wujin mengajak Jiho kembali ke rumah. Di saat perjalanan kembali ini, mereka menemukan seorang wanita yang tidak sadarkan diri di dalam terowongan. Kemudian, ketika mereka mengecek, ternyata wanita itu adalah Soa, yang mana itu langsung membuat Jiho senang dan sekaligus mengagetkan Wujin sampai dia memastikan bahwa ini bukanlah mimpi. Kemudian, Shin pun berganti ke rumah mereka, di mana Wujin dan anaknya merencanakan sesuatu mengingat keadaan Soa sekarang yang tidak ingat apa-apa. Mereka berencana untuk berpura-pura hidup bersama seperti biasa dan mengatakan bahwa Soa sehabis sakit dan belum bisa ingat apa-apa karena kepalanya terbentur. Esok harinya, ketika Wujin mengantar Jiho ke sekolah, Jiho memilih untuk pulang kembali alias membolos dan beralasan ke ibunya bahwa gurunya tidak hadir di sekolah. Kemudian, hari itu dimanfaatkan oleh Jiho untuk bermain dan bersenang-senang dengan ibunya di rumah. Kemudian, ketika akan makan malam, di sini terlihat di mana Soa sedang memasak sesuatu untuk suami dan anaknya. Akan tetapi, masakan itu malah terlempar dan kemudian dengan refleks, Wujin langsung melindungi Soa dengan memeluknya. Setelah itu, sebelum tidur, Soa mengobati luka bakar yang ada di punggung Wujin saat melindungi dia tadi. Di saat mengobati ini, Soa meminta Wujin untuk menceritakan bagaimana awal kisah mereka. Karena Soa penasaran bagaimana cara mereka bisa bersama sampai mempunyai anak bernama Jiho. Setelah itu, Shin pun berganti ke masa lalu. Di sini diceritakan oleh Wujin bahwa pertama kali mereka bertemu saat di sekolah, dan diceritakan juga bahwa Soa adalah siswi terpandai di sekolah, dan Wujin adalah seorang siswa perenang dan hanya belajar setengah hari, yang akhirnya membuat mereka tidak banyak waktu untuk berbicara. Dan saat kelas renang, di sini tiba-tiba Soa hampir tenggelam. Untung saja saat itu dia dibantu oleh Wujin, dan saat itulah Wujin mulai menyukai Soa. Kemudian, saat di kelas dansa, Wujin dan Soa mereka melakukan kesalahan dengan alasan mereka adalah seorang kidal, yang akhirnya membuat mereka dipasangkan bersama. Tapi saat dipasangkan ini, Wujin tidak sengaja membuat hidung Soa berdarah. Dengan kejadian itu, membuat mereka tidak berbicara sampai hari terakhir sekolah. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu 2,5 tahun. Di mana sekarang Wujin mencoba memberanikan diri menghubungi Soa dan mengajaknya bertemu dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu ingin mengambil ballpoint yang terbawa Soa saat di hari terakhir sekolah. Singkat cerita, akhirnya Wujin pun menemui Soa. Di sini, Wujin bukan hanya ingin mengambil ballpointnya saja, tapi dia juga mengajak Soa untuk makan malam bersama.
Kemudian saat mereka pulang, Soa yang saat itu sudah menaiki bus dikejar oleh Woo-jin hingga sampai berhasil menghentikan busnya. Dia melakukan itu hanya karena ingin bertanya kepada Soa apakah dia boleh mengirim surat kepadanya. Dan setelah itu, Soa pun mengangguk yang artinya membolehkan Woo-jin mengirim surat kepadanya. Dan setelah itu, Woo-jin pun diusir keluar oleh supir busnya. Sontak, itu membuat Ji-ho tertawa mendengar cerita ayahnya itu. Kemudian Shin pun beralih ke tempat kerja Woo-jin, di mana sekarang terlihat dia sangat senang saat mengetahui bahwa musim hujan akan berlangsung lebih lama. Dan setelah itu, kita juga diperlihatkan ketika Ji-ho tidak sengaja mendengarkan temannya ngomong bahwa setiap kali mobil ayahnya dicuci, pasti esok harinya akan turun hujan. Kemudian, di suatu hari, mereka, Woo-jin dan Soa mengajak Ji-ho pergi ke sungai dan bermain bersama. Di sini, mereka terlihat begitu bahagia. Singkat cerita, saat mereka pulang dan sampai di rumah, Woo-jin yang kondisinya memang tidak begitu baik, dia jatuh pingsan akibat kelelahan. Dan kemudian setelah sadar, Soa bertanya kepadanya, sejak kapan dia sakit seperti ini. Setelah itu, Shin pun beralih ke masa lalu, di mana Woo-jin menceritakan kenapa dia bisa sampai seperti sekarang keadaannya. Di sini terlihat Woo-jin berarti sangat keras agar dia bisa menjadi atlet renang yang dicita-citakan. Hingga suatu ketika saat dia berenang secara tiba-tiba, matanya kabur dan dia kehilangan kesadaran. Kemudian saat diperiksakan ke dokter, dokter mengatakan kepadanya bahwa ada masalah di bagian otaknya yang membuat Woo-jin ketika gugup dan tegang, dia bisa pingsan. Dan itu akhirnya membuat karir renangnya juga berakhir, karena sangat berbahaya bagi jiwanya Woo-jin. Mengetahui hal itu, Woo-jin kemudian berbohong tentang perasaannya kepada Soa, bahwa dia sudah tidak mencintainya lagi dan agar mereka tidak perlu lagi untuk ketemu. Di sini, Woo-jin mengatakan hal itu karena dia takut nanti tidak bisa membahagiakan Soa karena memang karir Woo-jin yang telah berakhir. 그냥 내가 싫. Kemudian, selama setahun lamanya, Woo-jin berusaha keras untuk melupakan Soa. Akan tetapi, dia tidak bisa melupakannya. Setelah itu, dia memutuskan pergi ke Seoul untuk bisa melihat Soa lagi. Akan tetapi, ketika Woo-jin sampai di Seoul, dia melihat Soa sedang dijemput oleh seorang laki-laki. Dan itu membuat Woo-jin akhirnya merelakan Soa, karena dia tahu bahwa dia tidak begitu baik untuk Soa. 너의 상대로 부족하다는 걸. Hingga beberapa bulan kemudian, Woo-jin ditelepon oleh seseorang, yang mana seseorang itu adalah Soa yang mengajak Woo-jin untuk bertemu lagi, karena Soa mengatakan bahwa dia dan Woo-jin sudah ditakdirkan untuk bersama. 아무 걱정하지 마. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해. Shin pun beralih ke masa sekarang, di mana esok harinya ketika Soa sedang bersih-bersih di pondok depan rumah mereka, dia menemukan sebuah buku yang mana buku itu adalah buku harian dia yang dia tulis sendiri. Dan kemudian dia membacanya sampai halaman terakhir. Terus di sini Soa menyadari sesuatu, di mana bahwa dia datang dari masa lalu setelah kematiannya di tahun lalu, dan dia harus kembali saat musim hujan akan berakhir. Setelah menyadari akan hal itu, Soa mulai mengajari Ji-ho berbagai hal, mulai dari menggoreng telur, menjemur pakaian, membersihkan lantai rumah, hingga cara untuk membersihkan rambutnya sendiri. Soa mengajari itu semua bukan tanpa alasan, karena agar kelak ketika dia pergi, Ji-ho lebih bisa mandiri lagi. Kemudian kita diperlihatkan di suatu malam, terlihat Woo-jin dengan dibantu Honggu, dia sedang berusaha menutup jalan masuk ke terowongan, menggunakan batangan kayu yang sangat banyak. Di sini terlihat, Woo-jin ternyata dia juga takut kalau Soa akan kembali pergi meninggalkan dia dan anaknya lagi, karena musim hujan akan segera berakhir. Singkat cerita, esok harinya Ji-ho sedang dimarahi ibu dari temannya. Di sini, Ji-ho hampir setiap hari selalu mencuci mobil teman ayahnya.
karena temannya pernah bilang bahwa ketika mobil ayahnya dicuci, hujan selalu turun esok harinya. Jadi Jio melakukan itu semua agar hujan selalu turun dan ibunya bisa lebih lama bersama dia dan juga ayahnya. 무대도 못 가게 꽉 잡으면 돼. Di sisi lain, kita diperlihatkan Soa sedang berkunjung ke toko roti Honggu untuk membeli kue ulang tahun Jiho sekaligus meminta bantuan kepada Honggu, walaupun bantuan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian kita juga diperlihatkan di mana Woojin sekarang sedang merasa kecewa karena batang kayu yang dia susun untuk menutupi terowongan ternyata rusak oleh derasnya air hujan. Di malam harinya, mereka, Soa dan Woojin, merayakan hari ulang tahun Jiho. Di sini terlihat bahwa Soa sebenarnya sangat sedih, akan tetapi dia tetap tersenyum untuk anaknya. Selanjutnya, mereka pun berfoto bersama. Mungkin ini akan menjadi foto terakhir Woojin dan Jiho bersama Soa. Singkat cerita, di esok harinya, tiba waktu di mana Jiho tampil di konser yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Kemudian, di saat kelas Jiho selesai tampil, semua murid mengatakan impian mereka di masa depan. Dan saat giliran Jiho, dia tidak mengatakan impiannya di masa depan. Akan tetapi, dia mengatakan semua yang diajarkan oleh ibunya, yaitu dia sudah pandai bersih-bersih rumah, sudah pandai menjemur pakaian, sudah pandai membersihkan rambutnya sendiri, dan juga sudah pandai memasak. Sontak itu langsung membuat Soa menangis terharu. Setelah itu, Jiho mengakhiri perkataannya dengan akan terus melindungi ayahnya seperti janji dia kepada ibunya. Dan setelah itu langsung diikuti tepuk tangan dari orang tua murid yang lain. 엄마랑 그렇게 약속했다. 우리 아빠를 꼭 지켜줄 거다. Kemudian ternyata di hari itu juga matahari sedang terbit, yang artinya sudah saatnya Soa harus kembali ke negeri awan. Dan Soa sudah mengerti akan hal itu. Di sisi lain, Jiho yang mengetahui matahari terbit itu, dia langsung mencari ibunya pulang. Sampai akhirnya bertemu di terowongan pertama kali dia bertemu dengan ibunya. Di sini, Jiho bilang kepada ibunya untuk tidak pergi. Tapi, Soa mengatakan kepada anaknya, saat ini sudah waktunya ibu harus kembali ke negeri awan. Kemudian, Jiho meminta maaf kepada ibunya karena keluarga mereka pernah bilang saat Jiho lahir, ibunya menjadi sakit-sakitan dan sampai akhirnya meninggal. Mendengar hal itu, Soa kemudian mengatakan bahwa semua itu tidak benar. Dan dia juga mengatakan bahwa semua akan tetap sama meski Jiho tidak lahir. Kemudian, Soa juga mengatakan bahwa dia tidak akan bahagia tanpa kehadiran Jiho, walaupun dia bisa hidup hingga umur 100 tahun. Selanjutnya, kata-kata terakhir Soa kepada anaknya yaitu bahwa ibu akan kembali ke negeri awan dan terus mengawasi Jiho dari sana. Dan lindungilah ayah seperti janji Jiho kepada ibu. 구름 나라에 가서 지호 계속 보고 있을게 한 것처럼 아빠도 잘 지켜주고. Di sisi lain, Woojin yang juga menyadari kalau matahari sedang terbit, kemudian dia langsung lari pergi ke terowongan itu. Walaupun dia tahu kondisinya yang tidak sehat, akan tetapi semua kenangannya bersama Soa membuat dia mempunyai tenaga untuk terus berlari. Walaupun sesekali dia terus terjatuh, tapi dia tetap berlari hanya demi untuk melihat Soa yang terakhir kalinya. 그때 나 만나러 구름 나라로 와. 대 집만 되겠다 싶으면 자리 꼭 비워둘게. Kemudian waktu pun berlalu, di mana setelah kepergian Soa, kini Woojin dan anaknya kembali menjalani hidup seperti biasanya. Akan tetapi, di sini terlihat di mana Jiho sudah bisa membantu ayahnya dalam menyiapkan sarapan. Dan juga terlihat rumah mereka lebih rapi dan tidak berantakan seperti dulu lagi. Terus, di malam harinya, ketika Woojin akan meminum obat, secara tidak sengaja, dia menemukan surat dan juga sebuah kunci yang ditinggalkan oleh Soa. Di mana, di surat itu, Soa meminta agar Woojin membaca buku harian dia yang ada di pondok kecil di depan rumah mereka. Setelah itu, di saat Woojin membaca buku harian Soa, Shin pun beralih ke masa lalu,
lebih tepatnya masa lalu Soa. Di sini terungkap ternyata Soa yang terlebih dahulu menyukai Woo-jin saat mereka bertemu di sebuah gang. Dan di sini juga terungkap di mana saat kelas dansa, Soa dengan sengaja melakukan kesalahan agar dia bisa berpasangan dengan Woo-jin. Sampai akhirnya mereka pun lulus sekolah dan Soa hanya bisa menyukai Woo-jin dalam diam. Setelah lulus sekolah, Soa hanya bisa berharap kalau Woo-jin akan menghubunginya. Dia terus memandangi telepon setiap hari dengan harapan ada telepon dari Woo-jin. Hingga akhirnya apa yang ditunggu-tunggu Soa datang, di mana Woo-jin menghubungi dia untuk mengajaknya bertemu. Dan dari situlah hubungan dia dan Woo-jin semakin dekat. Hingga di suatu hari, Woo-jin memutuskan hubungan dengannya setelah kencan yang ketiga kali. Dan yang akhirnya membuat Soa sedih dan merasa kehilangan. Singkat cerita, di suatu hari saat Soa dijemput laki-laki yang ternyata hanyalah temannya itu, dia melihat Woo-jin di seberang jalan. Dan dia mencoba mengejar Woo-jin, akan tetapi Soa malah mengalami kecelakaan yang membuat dia tidak sadarkan diri. Kemudian di saat sadar, dia tiba-tiba melompat 8 tahun ke masa depan. Ketika saat kecelakaan, Soa berumur 25 tahun. Terus bertemu Woo-jin yang sudah berumur 33 tahun dan juga anak mereka yang bernama Ji-ho di sebuah terowongan. Kemudian mereka pun hidup dan bahagia bersama sampai akhirnya Soa berpisah lagi dengan Woo-jin dan juga anaknya. Terus saat perpisahan itu, Soa tiba-tiba tersadar sudah berada di rumah sakit yang ternyata dia koma selama 6 pekan setelah kecelakaan. 생전 처음으로 그리고 다시 헤어. Setelah pulih dari komanya, Soa terus memikirkan apakah yang dialaminya waktu koma itu benar-benar mimpi atau tidak. Tapi Soa merasa semua kenangan indah dia bersama Woo-jin dan Ji-ho terasa begitu nyata dan bukan sekedar mimpi. Soa terus memikirkan apakah harus menikah dengan Woo-jin dan memiliki anak bernama Ji-ho. Tapi dia takut kalau harus meninggal begitu cepat di usia 32 tahun. Soa juga memikirkan apakah sebaiknya dia menikah sama orang lain. Dengan begitu, dia bisa terus hidup dan tidak meninggal di usia 32 tahun. Akan tetapi, dia berpikir apakah bisa bahagia bila menikah sama orang lain. 결혼해서 다른 삶을 살게 되겠지. 그럼 난 더 행복할까? Setelah memikirkan itu semua, akhirnya Soa memilih untuk menikah bersama Woo-jin dan mempunyai anak bernama Ji-ho. Karena dia sadar bahwa Woo-jin dan Ji-ho menunggunya di masa depan. Dan dia menerima takdir bahwa akan meninggal di usia 32 tahun asalkan dia bisa hidup bersama laki-laki yang dicintainya. Kemudian Soa menghubungi dan bertemu Woo-jin lagi sekaligus mengatakan kepada Woo-jin bahwa ini semua sudah ditakdirkan. 우린 잘할 거야. 그렇게 정해져 있어. Setelah itu, scene pun berganti ke masa depan, di mana sekarang Ji-ho yang sudah berumur 20 tahun. Dan juga di sini Paman Hogu memberikan kue beserta surat ucapan selamat ulang tahun dari ibunya di negeri awan. Di sini terungkap di mana saat Soa meminta bantuan ke Honggu, yaitu agar di setiap hari ulang tahun Ji-ho, Honggu mengirim kue dan surat ucapan selamat ulang tahun ke Ji-ho. Kemudian film ini diakhiri dengan scene di mana Woo-jin tersenyum melihat ke arah awan dan berharap Soa juga tersenyum melihat dia dari negeri awan. Nah, itu tadi alur cerita film Be With You. Gimana menurut kalian? Lumayan membuat baper kan? Pokoknya film ini tuh mengandung bawang guys. Ya udah, sampai di sini dulu videonya. Bye bye.